Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Oke, kali ini aku mau nge-share beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian hamil dan ketika kalian mau melahirkan secara normal ya. Karena pengalaman aku melahirkan normal bukan sesar, jadi aku belum bisa nge-share tips-tips tentang lahiran sesar gitu ya. Oke, jadi aku lahiran tuh tahun 2023 kemarin dan kebetulan lahiran di puskesmas secara normal, keadaan aku sehat, anak aku juga sehat. Tapi ada satu kesalahan yang aku buat ketika aku hamil. Kenapa? Karena waktu aku hamil di trimester 3, aku ternyata kurang mengkonsumsi makanan yang tinggi, apa ya, yang menyebabkan HB aku tuh rendah. Percaya nggak, aku HB waktu hamil anak aku ini 8,1 nilai HB-nya. Kan minimal tuh kalau misalkan kita mau lahiran normal, HB-nya tuh harus 10 atau enggak 11. Dan aku ada di angka 8. Dan itu tuh udah rendah banget. Nah, tapi di situ kalian jangan panik juga. Kita harus ikhtiar ya apa yang bisa kita lakuin. Dan aku searching di internet, ternyata mengkonsumsi makanan yang kayak hati-hatian, jeroan gitu ya, hati-hatian, terus kacang almond, makan daging merah, makan ikan, itu ternyata bisa meningkatkan HB kita. HB ya, darah tentang darah, bukan hubungan badan yang gitu. Jadi alhamdulillahnya pas aku mau lahiran HB aku ada di angka 11. Nah, yang aku konsumsi itu karena aku pernah nyobain ati ayam, tapi ternyata aku nggak bisa karena emang aku nggak suka basicnya makan ati ayam, dan aku ganti ke kacang almond. Nah, aku makan kacang almond, sama aku juga makan daging merah dari daging sapi. Untuk ikan aku juga skip karena memang aku kurang suka ikan, jadi itu yang aku lakuin. Nah, tapi lagi ya, kalian tuh jangan sampai kayak aku lupa mengkonsumsi serat. Jadi konsumsi serat aku tuh memang nggak gitu banyak. Jadinya aku punya ambeien. Sebenarnya ambeiennya nggak jadi masalah sih, karena bukan ambeien yang parah, tapi memang itu sedikit mengganggu aktivitas. Dan itu tuh diperparah ketika aku lahiran, karena kan kita ngeden ya, mungkin si ambeiennya jadi ketekan. Alhasil setelah melahirkan itu aku merasa sangat tidak nyaman, dan sampai sekarang pun ketika aku kurang mengkonsumsi serat, ambeien itu akan sangat mengganggu bagi diri aku. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil nih khususnya, paksain mau gak mau kalian harus makan sayur tuh diperbanyak. Jadi pas kehamilan aku memasuki trimester 3 itu, aku jadi kurang mengkonsumsi serat gitu ya. Tapi padahal pas semester 1 sama 2 itu konsumsi serat aku bagus, tapi memang pas konsumsi serat yang trimester 3 tuh agak jelek, dan ya memperparah iniku. Nah, terus aku juga mau ngasih saran lagi nih ya. Kalau kalian mau lahiran normal, kalian tuh usahain untuk sebelum lahiran tuh kalian harus memperbanyak minum air. Karena ternyata itu bekerja banget di aku. Bekerjanya tuh seperti apa ya? Aku tuh pernah dengar kata orang-orang dapat jahitan, karena kan aku juga dapat jahitannya waktu melahirkan itu, karena aku kurang bisa ngeden dan aku dapat 14 jahitan. Nah, waktu itu aku sering dikasih tahu, aduh kamu kalau lahiran normal terus dapat jahitan, aduh hati-hati aja pas lagi BAB, karena itu kadang-kadang keras katanya, dan itu tuh mana ngedemnya nggak enak, ada jahitan di depan, dan itu tuh bikin gak enak banget. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ngerasain yang namanya sembelit sudah melahirkan. Karena apa? Sebelum aku melahirkan itu, karena kan udah kerasa nih, aku ngeplek dari jam 2 subuh sampai aku lahiran besokannya tanggal 19 di siang hari. Nah, yang aku lakukan tuh apa? Aku banyak minum. Jadi aku tuh bener-bener yang sering bolak-balik ke kamar mandi untuk pipis. Awalnya aku agak sebel sih sebenarnya, duh banyak pipis nih gitu kan, tapi belum ada reaksi aku pembukaan yang
terus-terusan pembukaan gitu, belum ya. Nah, ternyata meskipun aku banyak pipis bolak-balik ke kamar mandi, feedback yang aku terima adalah ketika aku sudah melahirkan, aku sudah dapat jahitan, aku BAB itu nggak keras sama sekali, dan nggak yang namanya rasanya sembelit, nggak perlu ngeden buat BAB, jadi kayak cukup jongkok dan ya udah keluar gitu tanpa kerja keras yang tinggi untuk mengeluarkannya gitu ya. Karena menurut aku hal yang ditakutkan ketika kita melahirkan secara normal adalah dapat jahitan terus pas mau BAB. Itu sih sebenarnya yang kayaknya dipikirin, bukan karena masalah kita ngeluarin anaknya gitu ya. Tapi jujur deh, pas ngeluarin anaknya itu nggak yang sakit sama sekali. Mungkin sakit, cuman kayak masih bisa ditahan. Dan yang paling sakitnya itu ketika kita mau ngeluarin kepala. Jadi kalau kepala memang udah keluar, ngeluarin dari leher sampai bawah tuh itu gampang banget, insya Allah ya, insya Allah. Memang gak kerasa sih sebenarnya, jadi yang kerasa itu pas ngeluarin kepalanya aja. Nah, tapi sebenarnya ada tipsnya juga sih katanya ya untuk gak dapet jahitan, tapi memang aku kurang bisa ngeden waktu itu, jadi memang dapet jahitannya dari situ. Yang seharusnya kepala tuh langsung keluar, aku malah kayak, ngerti gak sih, kayak pantat ayam yang nutup buka malah jadi gitu-gitu. Akhirnya ya memperparah robekan ituku kan. Nah itu sih yang jadi masalah kenapa aku punya robekan. Tapi balik lagi, robekan itu nggak akan jadi masalah ketika kamu banyak minum. Karena apa? Kamu nggak akan ngerasain robekan itu jadi lebih sakit ketika kamu BAB gitu. Karena BAB kalau ada jahitan di depan kita BAB kan kayak ketekan lagi ya, pasti sakit banget. Tapi ketika kamu minum banyak, itu sih nggak akan yang parah banget gitu kan, karena BAB-nya bakal lebih lancar. Itu sih yang aku pribadi rasain ya. Jadi ketika kalian hamil, jangan lupa untuk banyak mengkonsumsi serat, terus juga pas mau lahirannya juga perbanyak minum. Dan jangan sampai kalian pas mau lahiran tuh nggak mau makan ya, jangan sampai nggak mau makan, karena kalian tuh butuh tenaga, ngeluarin anak tuh butuh tenaga. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Banyaklah pengalaman ketika kita melahirkan itu yang bisa dikenang. Dan aku juga semoga nanti kalau misalkan aku punya anak lagi, anak kedua, amin. Tapi nggak untuk jangka waktu yang dekat ini ya, nanti lagi gitu. Semoga lebih dikuatkan lagi. Soalnya nggak nangis kok waktu itu, cuman waktu itu agak sakit dikit, aku gigit tangan ini suamiku. Aku inget banget, ya ampun, untungnya suami aku agak tebel jadinya gak gitu gak gitu takut gitu. Karena kayak gitu aja ya. Jadi jangan takut buat lahiran normal. Ya mungkin sakitnya ketika kita dapet jahitan aja sih, selebihnya mah nggak jadi masalah, karena semuanya tuh terbayar ketika anaknya sudah lahir. Ini anak aku sudah 1 tahun. Kemarin dia ulang tahun yang ke-1 tahun tanggal 19 April, dan sekarang udah ini. Tapi memang perkembangannya beda-beda setiap anak, dan kebetulan anak aku ini anak aku ini dari umur 1 tahun mulai agak bawel, tapi belum bisa ngerangkai kata gitu. Tapi udah bisa panggil papa, mama, mamam, terus ada beberapa kata yang dia bisa juga, cuman memang belum yang jelas gitu apa-apanya. Tapi alhamdulillah. Terus juga dari segi berjalan dia belum bisa jalan sendiri, tapi kalau misalkan aku pegangin tangannya dia bisa jalan. Terus kalau misalkan megang ke kursi juga dia bisa jalan gitu, cuma memang belum bisa jalan sendiri. Apa sayang? Gitu. Terus juga giginya udah numbuh sampai 8. Jadi kalau misalkan dia lagi nenen gitu sama aku, dia gigit-gigit, aduh sakit banget sih. Dan yang agak malesnya tuh kalau misalkan dia mau sikat gigi tuh banyak dramanya, karena ininya harus gue pegangin karena dia nggak mau sikat gigi. Tapi teman-teman, mungkin sikat gigi itu kalau kita paksa akan menyebabkan trauma pada anak ya. Tapi balik lagi loh, kalau gigi anak kita nggak yang kita bersihin, kita ajarin buat selalu bersih gitu,
itu bakal ngefek sih ke makannya juga, karena katanya setauku kalau gigi nggak bersih terus ini bakal menghambat, aduh nah jangan sayang, bakal menghambat pertumbuhan berat badannya juga gitu. Jadi emang sikat gigi itu penting kalau misalnya anak kita udah tumbuh gigi ya. Makanya aku tuh sebisa mungkin disikat-sikat, meskipun mungkin nggak terlalu bersih ya, nggak yang terlalu lama juga nyikatnya, tapi itu tuh harus tetap diajarin. Apa sayang? Itu bukunya nggak boleh rusak, nanti ibu bidan marah. Nah terus juga kalian nih ya, kalau yang diemnya di di kampung, kayak aku aja ikutan posyandu supaya dapat imunisasi gratis, karena ternyata kalau bayar tuh memang lumayan mahal ya. Mayoritas di sini gitu sih, baik orang yang berada atau nggak berada juga ikutan posyandu aja, nggak apa-apa. Lagian kan itu fasilitas pemerintah ya, tidak dikhususkan untuk yang gimana-mana gitu ya, supaya anak kita tuh sehat. Sebenarnya agak kasihan kan kalau anak harus demam segala macam gara-gara imunisasi, tapi kan itu adalah salah satu bentuk pertahanan diri. Ya udah, dadah dulu deh ibu, dadah. Udah gitu dulu, nanti aku share lagi ya.